Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya beserta rekan-rekan saya, mahasiswa Poltesa dari Prodi Manajemen Informatika, akan melakukan presentasi online guna memenuhi tugas ujian akhir semester 4 pada mata kuliah Kecerdasan Buatan yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Usman, ST MKom. Judul yang kami angkat dari tugas ini adalah pengelompokan wilayah kecamatan di Kabupaten Sambas berdasarkan karakteristik demografis untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya Siti Heriah selaku moderator presentasi sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya ada Lufita Festi Olinda sebagai pemateri kedua, Komarudin sebagai pemateri ketiga, dan Maulana Ismail sebagai pemateri keempat. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Kabupaten Sambas sebagai salah satu wilayah penting di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki tingkat keragaman demografis yang tinggi antar kecamatan. Tiap-tiap kecamatan memiliki jumlah penduduk, laju pertumbuhan, tingkat kepadatan, serta rasio jenis kelamin yang berbeda, mencerminkan adanya kebutuhan pembangunan yang bervariasi di tiap wilayah. Namun, pendekatan pembangunan yang selama ini digunakan cenderung seragam dan kurang memperhatikan potensi serta permasalahan unik yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Hal ini mengakibatkan ketidaktepatan dalam alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik. Kecamatan yang semestinya mendapatkan prioritas berdasarkan tingkat kepadatan atau pertumbuhan penduduk justru diperlakukan sama dengan wilayah yang pertumbuhannya stagnan atau tertinggal. Akibatnya, terjadi kesenjangan pembangunan yang berpotensi memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Selanjutnya ada tujuan bisnis. Yang pertama adalah menyediakan informasi berbasis data mengenai karakteristik demografis tiap kecamatan di Kabupaten Sambas. Kedua, mengelompokkan kecamatan ke dalam zona-zona berdasarkan kesamaan karakteristik demografis menggunakan metode K-Means clustering. Ketiga, membantu pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih terarah, adil, dan tepat sasaran. Keempat, menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan kebijakan layanan publik sesuai kebutuhan setiap zona. Kelima, menghindari pendekatan pembangunan yang bersifat generalisasi dengan fokus pada kebutuhan nyata masyarakat. Selanjutnya adalah data. Data yang kami ambil adalah data pada tahun 2021 sampai 2025 yang bersumber dari BPS. Kami hanya fokus pada variabel numerik, yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun, persentase penduduk, kepadatan penduduk per kilometer kuadrat, dan rasio jenis kelamin penduduk. Wilayah yang dianalisis yaitu Kabupaten Sambas. Nah, ini adalah contoh data pada tahun 2021, data pada tahun 2022,
data pada tahun 2023, data pada tahun 2024, dan data pada tahun 2025. Selanjutnya kita masuk ke cara pengambilan data. Yang pertama, mengunjungi website https://sambas.bps.go.id. Yang kedua, cari data statistik, ketik penduduk. Ketiga, pilih penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi presentasi penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk, menurut kecamatan di Kabupaten Sambas. Keempat, pilih data tahun 2021 sampai 2025. Kelima, unduh data dengan format XLSX. Sekarang, mari kita coba praktekkan. Yang pertama, ketik BPS. Pilih Badan Pusat Statistik Indonesia, klik. Lalu cari data statistik dengan nama penduduk. Nah, di bagian pilih wilayah, kita fokuskan kepada wilayah Kabupaten Sambas. Pilih BPS Kabupaten Sambas. Pilih bagian jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi presentasi penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk, menurut kecamatan di Kabupaten Sambas. Nah, ini adalah data pada tahun 2018. Tetapi yang kami gunakan pada presentasi kali ini yaitu data pada tahun 2021 sampai 2025. Bisa dicek melalui klik di samping tahun 2018, ada tanda panah ke bawah, diklik, lalu pilih sesuai dengan tahun yang kalian inginkan. Misalnya kita cek di tahun 2021. Nah, ini adalah data penduduk dari 19 kecamatan di Kabupaten Sambas. Lalu, cara unduhnya bagaimana? Tinggal klik menu unduh dengan format XLSX. Kita buka ya. Nah, ini data yang sudah kita unduh. Begitu juga dengan data di tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Perkenalkan, nama saya Luvita Fisti Alinda. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya. Normalisasi data. Apa itu normalisasi data?
Normalisasi data adalah proses mengubah nilai-nilai variabel dalam dataset ke dalam skala yang seragam, agar setiap variabel memiliki pengaruh yang seimbang dalam analisis seperti K-means clustering. Mengapa normalisasi data ini penting? Dalam dataset demografis Sambas yang digunakan, masing-masing variabel memiliki satuan dan rentang nilai yang berbeda. Contohnya variabel jumlah penduduk memiliki rentang nilai 10.000 hingga 100.000 jiwa. Ini termasuk ke dalam skala besar. Yang kedua, variabel kepadatan penduduk dengan rentang nilai 50 hingga 1.500 jiwa per kilometer persegi. Ini termasuk ke dalam skala sedang. Yang ketiga, rasio jenis kelamin dengan rentang nilai 95 hingga 110. Ini termasuk ke dalam skala kecil. Yang keempat, persentase penduduk dengan rentang nilai 1 hingga 20%. Ini termasuk ke dalam skala kecil. Dan yang terakhir, laju pertumbuhan penduduk dengan rentang nilai minus 0,5 hingga 3%, termasuk ke dalam skala kecil. Jika data tidak dinormalisasi, maka variabel dengan nilai besar seperti jumlah penduduk akan mendominasi proses pengelompokan, sedangkan variabel kecil seperti rasio jenis kelamin bisa diabaikan oleh algoritma karena dianggap tidak signifikan, padahal itu sangat penting. Metode normalisasi yang digunakan yaitu Z-score standardization. Dalam normalisasi data ini menggunakan metode Z-score yang akan mengubah semua data menjadi nilai yang berada di sekitar rata-rata atau mean sama dengan 0 dan dengan penyebaran yang seragam ataupun standar deviasi sama dengan 1. Untuk rumus, nilai setelah normalisasi sama dengan nilai asli dikurang rata-rata dari variabel, kemudian dibagi dengan standar deviasi dari variabel. Manfaat normalisasi ini yaitu yang pertama, skala lebih seragam. Semua variabel jadi setara dan tidak ada yang terlalu dominan. Yang kedua, mengoptimalkan K-means. Algoritma menghitung jarak, misalnya Euclidean, data berskala sama dengan hasil yang lebih akurat. Yang ketiga, clustering lebih adil. Setiap indikator yaitu jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, dan lain-lain dapat berkontribusi seimbang dalam pembentukan cluster. Yang terakhir, validasi hasil lebih baik. Dengan data yang dinormalisasi, hasil elbow method dan silhouette score juga lebih representatif. Proses normalisasi dengan Z-score standardization sangat penting agar semua variabel demografis baik berskala besar seperti jumlah penduduk maupun kecil seperti rasio jenis kelamin memiliki pengaruh yang seimbang. Dalam proses clustering, hal ini memastikan bahwa hasil cluster yang terbentuk benar-benar mencerminkan karakteristik menyeluruh dari setiap kecamatan, bukan hanya didominasi oleh satu atau dua variabel saja. Selanjutnya, pemodelan K-means clustering. Dalam melakukan pengelompokan menggunakan algoritma K-means, langkah pertama yang sangat penting adalah menentukan jumlah klaster atau K yang optimal. Pemilihan jumlah klaster ini akan mempengaruhi kualitas hasil pengelompokan, interpretasi hasil, dan juga efektivitas dalam penerapan kebijakan berdasarkan hasil analisis. Untuk menentukan jumlah klaster terbaik, digunakan dua pendekatan utama. Yang pertama adalah metode elbow, yang menghitung nilai inersia atau total within cluster sum of squares untuk berbagai nilai K atau cluster.
Nilai K atau klaster yang optimal ditentukan pada titik ketika penurunan nilai inersia mulai melambat secara signifikan ataupun titik siku, menandakan bahwa penambahan klaster setelah titik tersebut tidak memberikan peningkatan yang berarti dalam kualitas pengelompokan. Pendekatan kedua yaitu silhouette score yang mengukur seberapa mirip suatu data dengan klaster tempat ia berada dibandingkan dengan klaster lainnya. Nilai siluet yang tinggi menunjukkan bahwa data tersebut berada dalam klaster yang paling sesuai. Nilai skor ini dihitung untuk setiap kemungkinan jumlah klaster dan menjadi acuan dalam menilai keakuratan pengelompokan. Selain berdasarkan metrik evaluasi, penentuan jumlah klaster juga mempertimbangkan aspek interpretabilitas, yaitu kemudahan dalam membaca dan memahami hasil oleh pemangku kebijakan atau pengguna non-teknis. Dengan demikian, jumlah klaster yang dipilih bukan hanya yang optimal secara statistik, tetapi juga praktis secara implementatif. Jika hasil analisis menunjukkan perbedaan signifikan antar klaster, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengelompokan berhasil membedakan pola karakteristik demografis yang bermakna, dan hasilnya dapat digunakan dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Sambas. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Komarudin. Saya di sini sebagai pemateri ketiga dan saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya yang disampaikan oleh teman saya yaitu Lupita Pesti Olinda. Baik, dalam pembahasan kali ini yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama memperkenalkan algoritma yang dipakai, yang kedua bisa menjelaskan algoritma yang digunakan dan bagaimana cara menghitungnya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu memperkenalkan algoritma yang dipakai. Algoritma yang digunakan dalam proyek kami ini adalah Kamens clustering. Ini adalah salah satu metode pembelajaran mesin tanpa pengawasan yang paling sederhana dan efektif. Digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Kelebihan Kamens clustering tersendiri yaitu cocok untuk data numerik, tidak memerlukan label sebelumnya, cepat dan sederhana, dan ideal untuk data demografi. Data yang digunakan berasal dari BPS Sambas tahun 2021 sampai 2025. Mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk, kepadatan, dan rasio jenis kelamin. Tujuannya adalah membagi kecamatan menjadi beberapa zona pembangunan, yaitu zona A, B, dan C memiliki ciri-ciri serupa sehingga pembangunan bisa lebih adil dan tepat sasaran. Yang kedua yaitu menjelaskan algoritma yang digunakan. Algoritma Kamens clustering yaitu memiliki langkah-langkah, yaitu yang pertama menentukan jumlah klaster, menganalisasi sentroid secara acak. Yang ketiga menghitung jarak data ke sentroid biasanya dengan Euclidean distance. Yang keempat mengelompokkan data ke klaster terdekat, menghitung ulang sentroid berdasarkan rata-rata dalam klaster, mengulangi proses hingga sentroid stabil. Proses ini membantu sistem secara otomatis menentukan zona wilayah berdasarkan karakteristik demografi yang serupa. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke cara menghitungnya dengan rumus Euclidean distance. Rumusnya yaitu
jarak antara titik data X dan pusat klaster MU sama dengan akar dari jumlah seluruh selisih antara nilai X dan MU kuadrat. Contoh, jika kecamatan A memiliki jumlah penduduk 100.000 dan kepadatan 500, sementara pusat klasternya sentroid punya nilai 90.000 dan kepadatan 600, maka jaraknya dihitung dengan akar dari 100 dikurang 90 kuadrat ditambah 500 dikurang 600 kuadrat sama dengan akar dari 100 ditambah 10.000, yaitu akarnya 10.100. Untuk penjelasan simbol, di sini saya akan menjelaskan simbol D, X atau dibaca jarak antara X dan MU, dan simbol X atau data, contohnya data kecamatan. MU simbolnya seperti ini, dan pusat klaster atau sentroid, dan akar kuadrat dibaca yang seperti ini, dibaca akar kuadrat dari, dan jumlahkan semua simbol penjumlahan banyak nilai. Dalam bahasa sederhana, kita mengukur seberapa jauh data kita dari pusat klaster, dan kita lakukan ini untuk semua variabel baik jumlah penduduk, kepadatan, dan lain-lain. Lalu dijumlahkan dan akarnya diambil. Oke, selanjutnya yaitu menghitung ulang sentroid. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat rumusnya seperti berikut. Dan kita ambil bahasa sederhananya saja. Kita ambil rata-rata dari semua data di dalam klaster dan hasilnya jadi pusat klaster yang baru. Dan cara membaca rumus tersebut yaitu MU sub K sama dengan 1 dibagi jumlah data dalam klaster K dikalikan dengan jumlah seluruh data pada klaster K. Lanjut untuk ke C, normalisasi data atau Z-score. Dan cara membaca dari rumus tersebut ataupun rumus ini yang kami tampilkan, yaitu Z sama dengan nilai X dikurangi rata-rata lalu dibagi dengan standar deviasi. Nah, dalam bahasa sederhananya yaitu normalisasi ini bertujuan agar data dari berbagai skala, misalnya jumlah penduduk bisa ratusan ribu, rasio jenis kelaminnya hanya 90-an, bisa dibandingkan secara adil saat dihitung jarak. Nah, saya akan meringkas cara membaca rumusnya tadi secara versi lisannya. Jadi, yang pertama tadi, jarak antara data dan pusat klaster adalah akar dari jumlah kuadrat selisih nilai data dan sentroid. Untuk rumus kedua yaitu cara saya ringkas. Sentroid cluster dihitung dengan rata-rata dari keseluruhan data dalam klaster tersebut. Dan yang ketiga yaitu Z-score adalah selisih data dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, bisa kawan-kawan pahami beberapa penjelasan yang saya berikan, dan saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan yang saya berikan, yaitu kesimpulannya dengan memahami alur dan rumus di atas, kawan-kawan bisa memahami algoritma K-means clustering dan menjadi alat untuk mengubah data kompleks menjadi informasi yang sangat berguna bagi pemerintah. Pengelompokan ini memberikan dasar ilmiah dalam menyusun strategi pembangunan yang objektif dan merata di Kabupaten Sambas. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, saya Maulana Ismail. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Komarudin. Pada bagian ini saya akan membahas hasil
pengelompokan atau clustering dari wilayah kecamatan di Kabupaten Sambas berdasarkan data demografi tahun 2020 hingga 2025. Tujuan utama dari clustering ini adalah untuk membagi kecamatan ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa, sehingga pemerintah atau pihak perencana pembangunan bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai kebutuhan tiap wilayah. Contohnya, ada kecamatan yang penduduknya sangat padat dan butuh fokus pada infrastruktur. Ada juga kecamatan yang pertumbuhannya cepat tapi kepadatannya rendah, sehingga mungkin butuh dukungan pendidikan atau layanan dasar lainnya. Baik, pada gambar yang pertama atau elbow method, gambar pertama yang saya tampilkan adalah grafik dari metode elbow. Elbow method adalah salah satu teknik visual yang sering digunakan dalam algoritma Kalman clustering untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Ini sangat penting karena dalam proses clustering, jumlah cluster harus ditentukan terlebih dahulu sebelum algoritma dijalankan. Elbow method bekerja dengan cara menghitung nilai inersia untuk setiap jumlah cluster K. Biasanya dari K2 hingga K10 atau lebih. Inersia sendiri adalah jumlah total dari jarak kuadrat antara setiap titik data dengan pusat klasternya masing-masing. Sehingga kecil nilai inersia, maka semakin baik karena data lebih dekat ke pusat klaster. Namun, semakin banyak jumlah klaster secara alami, inersia akan terus berkurang. Tapi menambah jumlah klaster secara terus-menerus tidak selalu menghasilkan nilai yang lebih baik secara signifikan. Nah, disinilah fungsi elbow method. Kita mencari titik di mana penurunan inersia mulai melambat drastis. Titik inilah yang disebut sebagai elbow atau titik siku. Grafik inersia biasanya berbentuk seperti lengan yang ditekuk dan titik tekukan tersebut dianggap sebagai jumlah cluster terbaik. Dalam kasus kami, grafik menunjukkan bahwa penurunan inersia paling tajam terjadi dari K2 ke K3. Setelah itu penurunan masih terjadi namun sudah tidak signifikan. Artinya, jika kita menggunakan lebih dari 3 cluster, kita tidak mendapatkan peningkatan kualitas pengelompokan yang berarti, tetapi kompleksitas model menjadi bertambah. Dengan demikian, dari analisis elbow method ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah klaster yang paling optimal untuk data demografi kecamatan di Kabupaten Sambas adalah K3. Dengan K3 kita bisa mengelompokkan wilayah dengan cukup akurat tanpa membuat model yang terlalu rumit. Ini menjadi dasar penting dalam proses clustering karena menentukan fondasi dari seluruh hasil analisis selanjutnya. Gambar pertama merupakan hasil dari proses yang disebut elbow method. Tujuan dari metode ini adalah untuk membantu kita menentukan beberapa jumlah cluster atau kelompok yang paling cocok untuk membagi data kita. Dalam dunia data science, penting sekali untuk menentukan jumlah cluster yang tepat. Kalau kita pakai terlalu sedikit cluster, maka informasi penting bisa hilang atau disamarkan. Tapi kalau clusternya terlalu banyak, hasilnya malah jadi tidak efisien dan membingungkan. Grafik elbow ini menunjukkan hubungan antara jumlah cluster K di sumbu X dan nilai inersia di sumbu Y. Inersia sendiri adalah ukuran total jarak semua titik data ke pusat cluster tempat mereka bergabung. Semakin kecil inersia, berarti kelompok tersebut semakin kompak atau solid.
Artinya, data dalam satu klaster benar-benar dekat dengan pusatnya dan tidak menyebar kemana-mana. Pada grafik terlihat bahwa ketika jumlah klaster dinaikkan dari K2 ke K3, terjadi penurunan inersia yang sangat signifikan. Namun setelah K3 penurunan tidak terlalu drastis lagi. Di sini muncullah istilah titik siku atau elbow, karena banyak grafik menyerupai siku tangan. Titik elbow ini menjadi indikator jumlah klaster yang ideal. Dengan kata lain, kita berada di titik elbow. Kita sudah mendapatkan keseimbangan dari kompleksitas model dan kualitas pengelompokan. Menambahkan klaster setiap titik ini biasanya hanya memberi sedikit peningkatan kualitas, tapi menambah kompleksitas secara signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan elbow method, jumlah klaster yang paling ideal untuk data demografi kecamatan di Kabupaten Sambas adalah K3. Artinya, seluruh kecamatan dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar yang mewakili kemiripan karakteristiknya. Gambar pertama yang kami tampilkan ini adalah grafik elbow method. Grafik ini digunakan untuk menunjukkan jumlah klaster terbaik dalam proses clustering. Sumbu X dan grafik menunjukkan nilai K atau jumlah klaster, sementara sumbu Y menunjukkan nilai inersia. Inersia adalah total jarak dari semua titik data ke pusat klaster masing-masing. Semakin kecil inersia, berarti data makin cocok atau makin dekat dengan pusat klasternya, tapi menambah jumlah klaster terus-menerus tidak selalu efisien. Dari grafik ini terlihat bahwa penurunan inersia sangat tajam dari K2 ke K3, lalu mulai melandai. Titik di mana grafik melandai disebut elbow atau siku, yang menandakan jumlah klaster optimal dalam kasus ini. Titik elbow pada K3 artinya menurut elbow method, jumlah klaster terbaik untuk data kita adalah 3. Baik, selanjutnya adalah gambar kedua atau Silhouette score. Setelah menentukan kemungkinan jumlah klaster dari elbow method, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap kualitas hasil clustering menggunakan metrik yang disebut dengan Silhouette score. Ini adalah metode yang sangat umum digunakan dalam evaluasi unsupervised learning seperti clustering, karena dapat memberikan gambaran seberapa baik data berada di dalam klasternya masing-masing. Silhouette score memberikan nilai antara min 1 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, artinya data tersebut berada di klaster yang sangat tepat, yakni sangat dekat dengan data dalam klasternya sendiri dan jauh lebih dari klaster lainnya. Nilai mendekati 0 artinya data berada di batas antara 2 klaster, sedangkan jika nilainya negatif, maka itu petanda bahwa data mungkin salah klaster, lebih dekat ke pusat klaster lain dibandingkan pusat klasternya sendiri. Dalam grafik Silhouette score yang kami hasilkan, terlihat bahwa saat K2 nilai Silhouette mencapai yang tertinggi, yaitu sekitar 0,61. Nilai ini cukup tinggi untuk klaster berbasis data sosial seperti demografi, karena data jenis ini biasanya tidak memiliki pemisahan yang ekstrim. Hasil ini menunjukkan bahwa membagi data ke dalam 2 klaster menghasilkan pemisahan yang paling rapi dan jelas. Namun saat K meningkat ke 3 atau lebih, skor Silhouette mulai turun. Hal ini menandakan bahwa meskipun kita mendapatkan hasil klaster yang lebih rinci, tetapi kualitas pembagian mulai menurun. Mungkin ada beberapa data yang berada di perbatasan antara klaster dan tidak cocok dimasukkan ke dalam satu kelompok tertentu. Kesimpulannya, jika fokus kita adalah pada kualitas pengelompokan, yakni seberapa baik dan pembagian data, maka K2 adalah pilihan terbaik, karena
memberikan nilai silhouette tertinggi. Namun, jika tujuannya adalah melakukan analisis yang tepat, yang lebih mendalam dan membedakan lebih jauh antara wilayah, K3 tetap layak dipertimbangkan, meskipun dengan sedikit penurunan skor silhouette. Selanjutnya adalah grafik silhouette skor. Grafik ini menunjukkan beberapa baik data dikelompokkan ke dalam klasternya. Nilai silhouette score berada di antara -1 1. Semakin dekat 1 maka semakin baik kualitas klasternya. Nilai dari grafik terlihat bahwa nilai tertinggi dari klaster sehingga 1 ini berarti jika kita membagi data menjadi 2 klaster, maka hasilnya sangat baik. Data dalam satu klaster sangat mirip dan berbeda dari klaster lainnya. Nilai mulai turun setelah K2, jadi dari sisi kualitas klaster K2 adalah pilihan terbaik. Namun K3 tetap bisa dipertimbangkan jika ingin hasil analisis yang lebih rinci meskipun sedikit pengorbanan kualitas. Selanjutnya yaitu gambar ketiga atau visualisasi klaster K2. Gambar ketiga ini menampilkan hasil visualisasi dari proses clustering ketika kita menggunakan jumlah klaster sebanyak 2 atau K2. Visualisasi ini dibuat menggunakan teknik yang disebut PCA atau Principal Component Analysis. PCA membantu kita mengubah data yang kompleks dan mendominasi tinggi menjadi 2 dimensi agar bisa divisualisasikan dalam grafik yang mudah dibaca. Pada grafik ini, setiap titik mewakili satu data kecamatan untuk 1 tahun. Karena data yang kami gunakan berasal dari tahun 2020 hingga 2025, artinya setiap kecamatan akan memiliki 6 titik, 1 untuk tiap tahunnya. Dengan begitu, kita tidak hanya melihat perbandingan antara kecamatan, tetapi juga melihat bagaimana perkembangan karakteristik kecamatan terhadap waktu ke waktu. Warna-warna yang digunakan dalam grafik ini bukan mempresentasikan klaster, tapi digunakan untuk membedakan setiap kecamatan. Artinya, semua titik dari kecamatan yang sama akan memiliki warna yang sama, walaupun tahun yang berbeda. Hal ini memudahkan kita untuk mengamati bagaimana pola suatu kecamatan berubah atau bertahan konsisten selama 6 tahun. Ketika kita melihat penyebaran titik-titik grafik ini, terlihat bahwa data secara umum terbagi dalam 2 kelompok besar. Beberapa titik dari kecamatan yang sama berkumpul dalam suatu area yang sama, artinya karakteristiknya stabil selama tahun 2020 hingga 2025. Namun ada juga beberapa kecamatan yang titiknya berpindah ke kelompok di tahun tertentu, menunjukkan bahwa karakteristik demografisnya mengalami perubahan. Pengelompokan yang cukup jelas ini memperkuat hasil dari silhouette score sebelumnya, yang menunjukkan bahwa K2 adalah jumlah klaster terbaik dari sisi kualitas. Dengan hanya 2 klaster, kita sudah bisa menangkap 2 pola utama dalam data demografis Kabupaten Sambas. Ini menunjukkan bahwa pola demografis antara kecamatan sebenarnya dapat dirangkum ke dalam 2 kelompok besar. Misalnya kelompok kecamatan yang padat dan berkembang, serta kelompok kecamatan yang masih jarang penduduknya atau memiliki karakteristik pertumbuhan yang berbeda. Hasil ini sangat berguna dalam perencanaan wilayah karena bisa menjadi landasan awal untuk membedakan strategis pembangunan. Apakah wilayah tersebut perlu penguatan infrastruktur atau justru pengembangan sumber daya manusia. Meski hanya 2 klaster, informasi yang diperoleh sudah cukup menggambarkan perbedaan signifikan antar wilayah. Gambar ini adalah visualisasi dari hasil clustering kita menggunakan K2. Visualisasi ini menggunakan PCA yang meredukasi dimensi data ke 2 dimensi agar bisa divisualisasikan. Setiap titik di grafik mewakili 1 kecamatan untuk 1 tahun.
dari tahun 2020 hingga 2025. Karena itu, satu kecamatan bisa muncul beberapa kali di grafik warna pada titik mewakili nama kecamatan, bukan klasternya. Baik, selanjutnya yaitu gambar keempat, visualisasi klaster K3. Gambar keempat menampilkan hasil dari visualisasi dari proses clustering. Ketika kita menggunakan jumlah klaster sebanyak 3 atau K3, beberapa dari visualisasi sebelumnya, kali ini kita hanya mengambil satu titik per kecamatan, karena datanya sudah dirata-rata dari tahun 2020 hingga 2025. Dengan cara ini kita bisa melihat gambaran umum karakteristik tiap kecamatan secara menyeluruh tanpa dipengaruhi oleh variasi tahunan. Visualisasi ini menggunakan teknik PCA untuk menampilkan data berdimensi tinggi ke dalam dua dimensi utama. Agar pola distribusi antara klaster bisa terlihat jelas, dalam grafik ini setiap titik mewakili satu kecamatan dan warna atau posisi mereka menunjukkan kemiripan berdasarkan indikator demografi seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk, persentase distribusi, dan rasio jenis kelamin. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa titik membuat 3 kelompok yang cukup terpisah. Hal ini berarti bahwa data antara kecamatan memiliki variasi yang cukup kuat sehingga pembagian menjadi 3 klaster dapat menangkap perbedaan karakteristik tersebut secara lebih rinci. Contohnya, ada kelompok kecamatan dengan penduduk besar dan kepadatan tinggi seperti Sambas dan Pemangkat. Ada juga kelompok dengan penduduk sedang dan kelompok lain dengan penduduk yang lebih kecil serta kepadatannya rendah. Klaster seperti ini sangat berguna untuk menyusun strategi pembangunan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Meskipun nilai Silhouette Score saat K3 tidak setinggi saat K2, namun dari implementasi di lapangan, pembagian ini justru lebih bermanfaat karena kita tidak hanya melihat apakah klasternya rapi atau tidak, tetapi juga apakah hasilnya bisa digunakan untuk mengambil keputusan lebih bijak dalam pembangunan wilayah. Dengan visualisasi ini, kita bisa menyusun rencana pembangunan yang lebih personal dan relevan untuk tiap kelompok wilayah. Contohnya, klaster dengan pertumbuhan tinggi tapi kepadatannya rendah bisa difokuskan untuk pengembangan layanan dasar, sementara klaster padat bisa diarahkan untuk perataan infrastruktur dan pengendalian kepadatan. Kesimpulannya, visualisasi ini menunjukkan bahwa pembagian menjadi 3 klaster adalah strategi yang cocok untuk analisis mendalam dan sangat berguna bagi pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Selanjutnya adalah analisis hasil cluster atau hasil clustering. Setelah kita melihat keempat grafik sebelumnya, mulai dari elbow method hingga visualisasi PCA untuk K3, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu hasil dari clustering. Tabel ini berisi data demografi dari masing-masing kecamatan yang telah dirata-rata dari tahun 2020 hingga 2025. Lengkap dengan hasil pengelompokan ke dalam klaster kedua, K2, dan K3. Tabel ini memuat 5 indikator utama, yaitu jumlah penduduk dalam ribuan, laju pertumbuhan penduduk per tahun, persentase distribusi penduduk, kepadatan penduduk per kilometer persegi, serta rasio jenis kelamin penduduk. Dengan 5 indikator ini kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas antar kecamatan. Pada kelompok klaster K2 terlihat bahwa hampir semua kecamatan masuk ke dalam klaster 0, kecuali satu, yaitu kecamatan Sambas yang masuk ke klaster 1. Hal ini terjadi karena kecamatan Sambas memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu lebih dari 71.000 jiwa, jauh melampaui kecamatan lainnya. Bahkan persentase penduduknya sendiri mencapai 54,55%, yang artinya setengah lebih dari penduduk Sambas berasal dari satu kecamatan ini. Karena data Sambas sangat ekstrim atau bisa dibilang outlier, maka secara otomatis ia dipisahkan ke dalam klasternya sendiri.
Ini menunjukkan bahwa Sambas adalah wilayah yang sangat dominan secara demografi dan mungkin perlu strategi pembangunan yang khusus dan berada dibandingkan kecamatan yang lain. Selanjutnya, jika kita melihat klaster K3, data menjadi lebih menarik karena pembagian klaster lebih merata. Kita memiliki klaster 0, kecamatan yang penduduknya sedang hingga besar, seperti Paloh, Kecamatan Pemangkat, Selakau, dan Jawai Selatan. Wilayah ini memiliki kepadatan sedang dan rasio jenis kelamin yang seimbang. Klaster 1 hanya berisi 2 kecamatan, yaitu Sambas dan Sebawi. Sambas sudah kita bahas sebelumnya, sedangkan Sebawi masuk ke sini karena karakteristiknya tidak sepenuhnya cocok dengan klaster lainnya. Meskipun penduduknya tidak terlalu besar, namun variabel lain seperti kepadatan dan rasio jenis kelamin membuatnya dikelompokkan bersama Sambas. Klaster 2 berisi kecamatan dengan jumlah penduduk relatif kecil, kepadatan yang rendah namun laju pertumbuhan yang tinggi. Contohnya seperti Sajingan Besar, Subah, dan Salatiga. Wilayah ini memungkinkan merupakan daerah berkembang atau pinggiran yang butuh dukungan untuk pertumbuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur awal. Dengan pembagian ini, kita bisa melihat bahwa hasil clustering benar-benar memberikan informasi yang berguna untuk proses perencanaan pembangunan daerah. Setiap klaster memiliki karakteristik yang berbeda dan harus diperlakukan secara berbeda pula. Jadi, tidak hanya membuktikan bahwa data bisa dikelompokkan, tapi juga memberikan arah kebijakan nyata seperti klaster 0 bisa difokuskan untuk efisiensi layanan, klaster 1 untuk penganan wilayah padat, dan klaster 2 percepatan pembangunan wilayah berkembang. Setelah melakukan analisis yang cukup panjang dan menyeluruh, berikut adalah beberapa hal penting yang bisa saya rangkum dan dari hasil clustering wilayah kecamatan di Kabupaten Sambas. Yang pertama, Elbau Method menunjukkan bahwa jumlah klaster yang optimal adalah K3 karena pada titik ini penurunan inersia mulai melambat dan grafik membentuk siku. Yang kedua, Silhouette Score tertinggi berada di K2 yang menunjukkan bahwa pengelompokan menjadi 2 klaster menghasilkan pemisahan data yang paling rapi dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga, visualisasi K2 memberikan gambaran 2 kelompok besar yang cukup jelas, cocok digunakan untuk analisis umum atau pembagian wilayah secara makro. Yang keempat, visualisasi K3 memperlihatkan 3 kelompok yang terpisah dan lebih detail, cocok untuk perencanaan pembangunan yang spesifik antar kecamatan. Yang kelima, dari hasil clustering kita lihat bahwa pembagian klaster sangat mencerminkan kondisi nyata, di mana kecamatan seperti Sambas memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan memang layak dipisahkan dalam klasternya sendiri. Yang keenam, pembagian klaster ini juga memberikan gambaran bahwa tidak semua kecamatan bisa disarankan. Ada yang butuh pembangunan dasar, ada juga yang butuh pengendalian kepadatan, dan ada juga yang bisa dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Dengan demikian, dari metode Cummins clustering ini dapat menjadi alat bantu untuk pengambilan keputusan yang sangat berguna, bukan hanya membagi data secara statistik, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi dan kebutuhan wilayah secara objektif dan terarah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Saya sebagai pemateri keempat memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pemateri. Dan saya berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan Cummins clustering dalam konteks nyata, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan wilayah berbasis data. Saya Maulana Ismail, pamit undur diri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.